Halo semuanya, saya Arina Altarena. Saya akan membuka video tugas untuk salah satu syarat ujian akhir semester nanti untuk mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPH. Tugas kita ini adalah bentuknya mini skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana PT Habindo Satria Perkasa dalam tindak pidana pencemaran limbah B3 di Sumedang dengan studi kasus yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 221 K Pidana Khusus tahun 2013. Di rekan-rekan saya itu ada pertama ada Arikesia Aprilianti, lalu kedua ada Feli Lim, lalu ada Syala Iskandar, dan terakhir ada Elisa Chandra. Jadi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kita untuk melakukan penelitian ini? Mungkin teman-teman dalam waktu belakangan ini banyak mendengar isu-isu tentang pencemaran lingkungan. Sering teman dengar beberapa kali itu adalah pencemaran lingkungan pada pertambangan nikel. Dari sinilah kita kepikiran kayak kok kenapa ya gitu pencemaran lingkungan di Indonesia itu terus-terus terjadi gitu dan dianggap tidak terlalu serius begitu. Padahal Indonesia sudah jelas gitu mengatur kalau misalnya melakukan pencemaran lingkungan itu akan dikenakan pidana, khususnya di Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup. Kita sebagai masyarakat itu dijamin haknya untuk memiliki tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ada di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1145. Karena pencemaran lingkungan itu dampaknya itu bukan hanya ya tanahnya misalnya rusak, misalnya untuk tanah misalnya ya tanah yang rusak atau udaranya cuma kotor. Jadi ada dampak lain yang berkelanjutan tentunya itu di masyarakat. Pertama, sudah pasti kesehatan masyarakat itu sudah tidak terjamin lagi. Kemungkinan bisa kalau misal udara mungkin masyarakat bisa sakit paru-paru, itu sakit pernapasan ya yang punya. Lalu mungkin ada penyakit lain yang lebih mengerikan yaitu seperti kanker misalnya. Dari hal-hal inilah sebenarnya yang pencemaran lingkungan ini bukan suatu hal yang main-main. Nah, pencemaran lingkungan ini kan kebanyakan dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan industri. Di poin selanjutnya yaitu menunjukkan korporasi tidak dipidana meskipun tindak pidana dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini sebenarnya yang bikin menarik dari putusan ini. Jadi perusahaannya itu tidak didakwa. Jadi yang didakwa itu hanya si direkturnya dan kepala cabang perusahaan ini. Lalu terakhir yaitu korporasi ini tidak dijadikan subjek hukum, padahal udah jelas gitu di Undang-Undang PPLH, lalu Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ini, lalu KUHP kita yang terbaru nantinya, korporasi itu entitasnya itu dianggap gitu. Lalu kenapa dalam kasus ini korporasi itu tidak dianggap? Ini yang harus kita bahas lebih lanjut. Lalu rumusan masalahnya apa saja? Jadi kita akan lebih banyak membahas bentuk-bentuk pidana apa saja yang bisa dikategorikan pencemaran lingkungan oleh PT Habindo Satria Perkasa ini. Lalu kedua yaitu nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus diberikan kepada PT Habindo Satria Perkasa dalam putusan ini. Lalu sikap jaksa dan hakim ini karena ini akan menjadi jurisprudensi yang nantinya akan dipakai sebagai konsistensi dalam menindak pidana dalam kasus selanjutnya nanti di masa depan. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Dengan tujuan yaitu memahami secara lebih dalam bagaimana kasus pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh PT Habindo Satria Perkasa di Sumedang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan. Kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pidana yang diberikan kepada perusahaan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 221 K Pidana Khusus tahun 2013 ini. Lalu manfaat apa yang kita harapkan nantinya? Yaitu pertama, pengetahuan dan memperkaya pemahaman tentang sanksi dana atas pencemaran limbah B3 di Sumedang. Lalu selanjutnya itu ada harapan agar perkembangan hukum mampu menindak pelaku perusakan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Lalu terakhir yaitu mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memastikan setiap kegiatan industri mengelola limbah B3 secara benar sesuai dengan ketentuan. Itu harapan-harapan besar kita dengan membahas kasus ini. Semoga nantinya kesadaran masyarakat dan tentunya pelaku usaha ya nanti bisa lebih baik nantinya. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada slide ini saya akan menjelaskan sifat dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya penelitian tidak turun ke lapangan tetapi fokus pada penelaahan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,
serta literatur hukum. Pendekatan ini cocok karena topik penelitian kami menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus PT Habindo Satria Perkasa, sehingga sumber utama yang dibutuhkan adalah bahan hukum yang sudah tersedia. Selanjutnya, sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang tidak menggambarkan aturan atau teori, tetapi juga menganalisis bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Kami tidak berhenti pada menjelaskan norma, namun juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan fakta dan asas-asas hukum pidana lingkungan. Ada 3 pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama, statute approach, yang dipakai untuk mengkaji UU PPLH, KUHP 2003, UU Cipta Kerja, dan PP nomor 11 tahun 2014. Yang kedua, case approach, yaitu menganalisis putusan MA nomor 221 Kapitsus tahun 2013 yang menjadi dasar penelitian karena langsung terkait dengan pencemaran limbah B3 oleh PT Habindo Satria Perkasa. Yang ketiga, conceptual approach, digunakan untuk memahami teori pertanggungjawaban pidana korporasi, asas-asas hukum lingkungan seperti polluter pays, serta konsep strict liability. Dengan kombinasi 3 pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambar lengkap antara teori, regulasi, dan implementasi. Selanjutnya, di slide kedua membahas mengenai jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. Karena penelitian kami adalah yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research. Tidak ada wawancara atau observasi lapangan karena fokus penelitian ada pada analisis hukum yang sudah tertulis. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan primernya mencakup UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU nomor 1 tahun 2003 KUHP baru, khususnya mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana korporasi, UU nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja, PP nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, serta putusan Mahkamah Agung nomor 221 Kapitsus tahun 2013. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum pidana, hukum lingkungan, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Yang ketiga, bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan situs resmi pemerintah yang membantu memperjelas bahan primer dan sekunder. Dengan struktur data seperti ini, penelitian dapat memperoleh dasar hukum yang kuat dan analisis yang lebih mendalam. Slide ketiga berfokus pada metode teknis yang digunakan untuk mengolah data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan cara membaca, menelaah, dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan. Beberapa alat yang kami gunakan antara lain tabel perbandingan pasal untuk melihat kesesuaian aturan dengan fakta. Yang kedua, kutipan pendapat para ahli untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, ringkasan teori hukum untuk membantu analisis norma. Dalam hal analisis, kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Artinya, data tidak diolah secara statistik, tetapi ditafsirkan dan dianalisis berdasarkan logika hukum, hubungan antar norma, serta kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana. Kami juga membandingkan antara teori, regulasi, dan putusan pengadilan untuk mengukur konsistensinya dalam praktik. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan asas-asas penting dalam hukum lingkungan dan pidana korporasi, seperti asas legalitas, asas keadilan, strict liability, dan yang terakhir polluter pays principle. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan penelitian tidak hanya deskriptif, tapi juga kritis dan evaluatif. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang alur atau tahapan penelitian. Ada 4 tahapan utama. Yang pertama, identifikasi masalah. Menentukan isu utama penelitian, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan pada kasus pencemaran limbah oleh PT Habindo Satria Perkasa. Yang kedua, pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelusuran peraturan serta putusan pengadilan. Yang ketiga, analisis data dengan menggunakan metode kualitatif yuridis normatif seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis mengenai penerapan hukum dan kesesuaian dengan teori dan asas lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan. Selain memberi kontribusi akademik, penelitian ini diharapkan untuk membantu penegak hukum dalam menindak korporasi secara lebih efektif dan adil. Ada kronologi singkat kasus. Jadi pertama-tama kita akan membahas mengenai pendirian serta legalitas dari PT Habindo Satria Perkasa atau yang sering disingkat oleh PT HSP. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1990 dan telah memiliki izin resmi untuk pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 929 tahun 2008. Namun, sangat penting untuk dicatat bahwa izin yang dimiliki oleh PT HSP tersebut hanya berlaku untuk kegiatan
kegiatan pengumpulan serta penyimpanan limbah B3 seperti oli bekas, aki bekas, dan minyak kotor di wilayah-wilayah tertentu seperti DKI Jakarta, Bekasi, Depok, dan Banten. Struktur organisasi perusahaan ini dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Haji Abdullah Jamal dengan pimpinan cabang di Bandung Barat yaitu Haji Saman. Selanjutnya, terkait awal mula permasalahan yang muncul dalam kasus ini berlangsung pada bulan April 2009. Dalam kesempatan tersebut, Faisal Perdana, yaitu seorang pengusaha yang merupakan pihak ketiga dan terdakwa dalam perkara terpisah, berniat untuk menjalin kerjasama dengan PT KH-Tex, yaitu sebuah perusahaan tekstil ternama yang beroperasi di Jawa Barat. Maksud dari kerjasama tersebut adalah untuk melakukan pengangkutan dan pembuangan limbah batubara yang merupakan hasil pembakaran dari pabrik tekstil PT KH-Tex tersebut. Namun, Faisal Perdana menghadapi kendala karena tidak memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3 tersebut. Untuk menutupi kekurangan izin ini, maka Faisal mengajak PT HSP agar kelihatannya kegiatan pengelolaan limbah B3 dilakukan secara resmi di bawah izin PT HSP. Padahal realitanya aktivitas ini berlangsung di luar cakupan dan wilayah izin yang dimiliki. Selanjutnya, terjadilah suatu pelanggaran izin dan praktik kerjasama fiktif antara PT HSP dan Faisal Perdana. Secara administratif, kedua pihak ini secara bersama-sama menutupi praktik ilegal pemanfaatan serta pembuangan limbah B3 tersebut. Limbah yang seharusnya dikelola sesuai dengan izin resmi justru malah diangkut, dibuang, atau dimanfaatkan di lokasi yang tidak tercantum dalam izin PT HSP, yaitu di suatu wilayah Kabupaten Bandung Barat. Akibat dari pengelolaan limbah di luar izin ini, terjadilah pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tentang perlindungan dan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku. Terakhir, dalam kronologi ini adalah soal tanggung jawab pidana yang harus dipertanggungjawabkan. PT HSP sebagai badan hukum yang diduga mendalangi dan memfasilitasi penggunaan izin secara tidak sah untuk kegiatan di luar izin resmi dimintai pertanggungjawaban secara pidana korporasi. Selain itu, pihak-pihak terkait seperti Direktur Utama, pimpinan cabang, dan juga pihak ketiga yang turut bekerja sama dalam kegiatan tersebut juga harus dikenai tanggung jawab sesuai dengan peran dan keterlibatannya masing-masing dalam pelanggaran ini. Ada proses hukum dan tahapan peradilan. Ada proses hukum yang berlangsung dalam perkara ini. Terdapat beberapa fakta penting yang dihasilkan melalui berbagai tahapan peradilan. Yang pertama, ada hasil uji laboratorium yang diadakan oleh ALS Laboratory Group pada tanggal 24 Juni tahun 2009 dengan nomor uji A9237. Menunjukkan bahwa abu batubara yang dibuang secara sembarangan mengandung logam berat beracun seperti arsen, timbal, merkuri, dan kadmium. Logam-logam berat ini sangat berbahaya bagi lingkungan karena bersifat toksik dan dapat menyebabkan pencemaran serius terhadap tanah dan air. Kemudian yang kedua, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 99 dan dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 99, limbah abu batubara tersebut dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang lebih dikenal dengan istilah limbah B3. Klasifikasi ini didasarkan pada sifat toksik limbah serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Dan selanjutnya yang ketiga, ada dasar hukum pelarangan dan pemberian sanksi pidana atas tindakan pembuangan limbah B3 secara ilegal ini yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada pasal 43 ayat 1. Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 56 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, setiap perbuatan yang membuang limbah B3 secara sembarangan dan tanpa memiliki izin yang sah dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis berupa pidana penjara selama 9 bulan dan denda sebesar 15 juta kepada kedua terdakwa yang terlibat dalam perkara. Ini ada pelanggaran izin pengelolaan limbah B3. Pertama, ada PT HSP bukan produsen limbah melainkan penyedia jasa pengangkutan dan pembuangan limbah batu bara milik PT KH-Tex di Rancakek, Jawa Barat. Kedua, PT HSP tidak memiliki izin resmi sebagai pengelola maupun transporter limbah B3 sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
perundang-undangan. Yang ketiga, izin usaha PT HSP hanya mencakup kegiatan pengumpulan dan penyimpanan limbah B3 tertentu. Contohnya seperti oli bekas, aki bekas, minyak kotor. Dan hanya berlaku di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, dan Banten. Yang keempat, pengangkutan dan pembuangan abu batubara oleh PT HSP dilakukan di luar jenis limbah dan di luar wilayah izin yang dimiliki, sehingga merupakan pelanggaran hukum. Dan yang kelima, PT HSP tetap menerima pekerjaan tersebut meskipun tidak memiliki kemampuan teknis maupun izin sah untuk menangani limbah B3 yang seharusnya hanya boleh dikelola oleh pihak yang berkompeten dan berizin resmi. Selanjutnya ada kesalahan dan subjek pidana, yaitu yang pertama ada mens rea, kelalaian pengawasan, yang kedua ada tanggung jawab, yaitu kepala cabang yang memimpin kegiatan harian bertanggung jawab atas pelaksanaan termasuk penyimpanan dan pembuangan limbah tanpa prosedur benar. Yang ketiga ada pertanggungjawaban pidana, yaitu dalam struktur korporasi, tanggung jawab didistribusikan sesuai hierarki. Pemimpin atas dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan sistemik. Yang keempat ada aktivitas penegakan hukum, yaitu cara ini memudahkan penegakan hukum pidana terhadap korporasi dengan menggunakan peran jabatan sebagai dasar pertanggungjawaban. Selanjutnya pertanggungjawaban pidana, yang pertama ada tanggung jawab tidak langsung atau vicarious liability, yaitu perusahaan dapat dipidana atas perbuatan karyawan atau pemimpinnya. Sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua ada model identifikasi, yaitu tindakan pemimpin atau pengurus yang memiliki posisi strategis dapat dipandang sebagai tindakan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada tanggung jawab ketat atau strict liability, yaitu perusahaan dapat dikenai pidana tanpa perlu dibuktikan kesalahannya apabila tindakannya menimbulkan kerugian lingkungan. Model ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar dalam hukum lingkungan Indonesia. Yang keempat ada hambatan penerapan di Indonesia, yaitu aparat penegak hukum masih kurang memahami perbedaan tanggung jawab individu dan korporasi serta belum memiliki pedoman yang jelas untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan. Selanjutnya sikap jaksa, yang pertama pasal 95 UPL dan pasal 107 KUHP melaksanakan tugas penyidikan. PNS lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada jaksa penuntut umum melalui penyidikan Polri, lalu ditindaklanjuti dengan penyusunan surat dakwaan dan penuntunan di pengadilan. Yang ketiga, temuan awal berasal dari masyarakat lalu dilaporkan ke aparat setempat. Yang keempat, penyelidikan awal yaitu lapangan dilakukan oleh PPNS lingkungan hidup bersama Polda Jawa Barat. Yang kelima, setelah penyidikan lengkap, berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum Kejari Sumedang. Yang keenam, JPU kemudian menuntut dua pengurus PT HSP, yaitu Haji Abdullah Jamal dan Haji Saman. Yang ketujuh, dari proses ini ada kelemahan, yaitu PPNS dan kepolisian tidak dapat menyelidiki sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi berikutnya pada implikasi dari proses penyidikan. Jadi implikasi dari proses penyidikan ini tidak harus diterapkan tanggung-jawaban dana korporasi yang melemahkan penegakan lingkungan. Korporasi juga dapat mengalihkan kesalahan kepada individu dan tetap beroperasi tanpa efek jera. Nah, penegak hukum harus konsisten menerapkan tanggung-jawaban pidana korporasi ini untuk mewujudkan adilan yang ekologis ke depannya. Penegakan hukum juga harus tegas diperlakukan agar pelaku usaha ini dapat memahami bahwa pengelolaan limbah ini adalah tanggung jawab hukum, bukan sekedar administratif. Lalu, untuk ketegasan negara ini juga memberi sinyal bahwa pelanggaran yang merusak ekosistem itu nggak akan ada toleransi. Semua yang merusak sistem itu tidak akan ada toleransi, terutama oleh entitas bisnis. Aplikasi pada hakim ini maksudnya penerapan pertanggungjawaban dana korporasi ini masih sangat lemah. Penegakan hukum lingkungan menghadapi kendala yuridis maupun praktis. Perlu penguatan koordinasi dan pendoman pembuktian. Hakim juga harus konsisten dalam menegakkan keadilan ekologis. Nah, konsistensi hukum itu yang penting untuk keberlanjutan lingkungan ke depannya. Kalau nggak ada konsistensi hukum, yang penting untuk keberlanjutan lingkungan itu, gimana? Di kesimpulan ini, penegakan hukum lingkungan itu bergantung pada aktivitas pertanggungjawaban pada korporasi. Lalu selain itu, ada juga penindakan tegas mencerminkan supremasi hukum dan juga perlindungan hak atas lingkungan sehat. Jadi akan ada perlindungan hak atas lingkungan yang masih sehat dan bisa dibilang masih stabil. Nah, dan juga ada penguatan tanggung jawab korporasi yang maksudnya adalah langkah hukum sekaligus
moral menuju keadilan yang ekologis ke depannya. Juga dari kesimpulan ini kami juga mencantumkan pendekatan ini dibuat agar untuk mencegah korporasi kebal hukum dan memastikan lingkungan yang aman serta berkelanjutan bagi banyak orang dan bagi masyarakat dan gak merugikan masyarakat. Lalu, saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama ada dari hakim. Untuk hakim harus menafsirkan hukuman secara progresif dan juga menegaskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban yang diberikan dengan tegas bagi orang itu yang melakukan tindak pidana korporasi tersebut. Lalu bagi pemerintah kami juga memberikan saran perlunya memperkuat pengawasan dan juga menegakkan hukum pidana lingkungan. Dan juga bagi aparat penegak hukum itu harus memahami dan juga menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara substansial. Juga bagi pelaku usaha itu ya wajib jadikan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari aktif bisnisnya. Akhir itu ada juga saran yang kami berikan kepada akademisi, yaitu perlunya terus mengkaji efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi ini setelah terjadi, terutama setelah KUHP 2023. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf besar-besarnya dan terima kasih.